ya sudah, mendingan kalian keluar saja. Berarti kalian tidak bisa berkembang, kalian tidak dikasih tanggung jawab lebih atau apa, itu percuma. Mau tanya kok, Ya, saya lepas dulu. Ya, gimana? mau tanya, kira-kira waktu yang tepat untuk resign itu kapan ya kok ya? Wah, ini pertanyaan bagus sekali. Kapan saat yang tepat untuk resign? Jadi ini menurut berdasarkan pengalaman saya ya, kapan sih saat yang tepat untuk resign? Jadi menurut saya sebagai atasan, kenapa? Saya akan berpikir kembali, kenapa sih ada staf atau karyawan mau bekerja di perusahaan saya? Tentu nomor satu pasti uang, gaji, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi yang paling penting, terutama untuk kalian yang berada masih di bawah 40 tahun, kalian itu perlu mencari ilmu dan skill dan pengalaman kerja setinggi-tingginya. Jadi apa yang dimaksud? Kalian harus mencari perusahaan di mana kalian bisa mengembangkan diri kalian, mencari pengalaman, mencari skill yang relevan dengan apa yang kalian bisa dan kalian mau. Jadi kapan saat yang tepat untuk resign? Kapan saat yang tepat untuk resign? Nomor satu adalah ketika kalian sudah tidak ada yang bisa didapat atau dipelajari dari perusahaan itu atau bos pribadi kalian. Karena pada akhirnya kalian masuk situ, tentu kalian mencari apa yang bisa dipelajari dari bos kalian. Apakah kepintarannya, cara berbisnisnya, wawasannya, koneksinya, perilakunya, kepribadiannya. Kalau itu sudah tidak ada, ya sudah, resign. Lalu nomor dua, ketika atasan atau bosmu sudah tidak suka dengan kalian, ya sudah, itu udah sangat wajib ya. Jadi ketika satu dan lain hal, nggak tahu kenapa, mungkin ada yang memfitnah kalian, atau kalian memang ternyata melakukan suatu kesalahan, ternyata bos atau atasanmu sudah nggak suka sama kalian, ya sudah, mendingan kalian keluar saja. Berarti kalian tidak bisa berkembang, kalian tidak dikasih tanggung jawab lebih atau apa, itu percuma. Lalu yang ketiga, tentu ketika keberadaanmu atau kerja kerasmu di situ sudah tidak dihargai bosmu, kamu harus bisa melihat dan menakar bahwa pendapatan saya dengan performa saya ini gimana sih. Jangan sampai terlalu under value juga. Kalau andai suatu saat bagi yang masih di bawah 40 tahun, kadang mungkin kalian merasa, wah ini kerjaanku agak banyak nih, agak under value. Tetapi kalian merasa, berhubungan sama yang nomor satu tadi ya, kalian merasa bahwa, yang bisa saya pelajari ini sebenarnya masih banyak banget. Ya, bertahanlah. Karena, apalagi kalau kalian masih muda, di bawah 30 tahun apalagi, kalian belajarlah terus. Tapi ya, jangan sampai terlalu timpang. Tetaplah, kalau memang kalian merasa, saya di perusahaan yang sebenarnya bosnya baik apa, kok saya merasa under value banget. Kadang ngomonglah baik-baik dengan bosmu. Mungkin karena dia dengan suatu hal, kesibukan, atau terlalu besar jadi tidak terpantau. Dan biarkan dia bisa secara pribadi mengevaluasi kalian. Nah, yang saya omongkan tadi memang lebih ke jika kalian di bawah 40 tahun ya, dalam artian apa? Kalian masih punya kemampuan, tenaga, dan daya jual lebih sehingga kalian bisa mungkin pindah ke tempat lain. Tetapi saran saya, jika mungkin sudah di atas 40 tahun dan kalian masih di mid-low management, ya alangkah baiknya sudah mulai mencari tempat di mana yang settle. Karena agak susah bagi 40 tahun ke atas mungkin untuk pindah, mencari kerja. Sekali lagi, jika kemampuan kalian, skill kalian tidak terlalu tinggi, mendingan kalian mencari perusahaan yang bisa respectable, yang menghargai kalian. Ya sudah, staylah di sana sampai bisa mungkin. Ya mungkin itu pendapat dari saya tentang kapan sih saat yang tepat untuk staff atau karyawan untuk resign.